Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Astri Sittingrum SE, tutor TKA Ekonomi kelas 12. Hari ini saya akan menyampaikan soal-soal pertumbuhan ekonomi volume 1. Mari kita belajar bersama. Disimak baik-baik ya dan siapkan buku catatan kalian dan jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah belajar berlatih menjawab soal tentang pertumbuhan ekonomi, memberikan beberapa pilihan jawaban, menjelaskan secara detail tentang jawaban yang benar, dan menjelaskan mengapa jawaban yang lain salah. Sudah siap untuk belajar? Pertanyaan pertama, pertumbuhan ekonomi adalah A. Proses pemerataan pendapatan masyarakat secara merata. B. Kenaikan jumlah penduduk dalam suatu negara. C. Proses meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional real. D. Penurunan harga barang secara terus-menerus. E. Kenaikan tingkat inflasi setiap tahun. Jawaban yang benar adalah C. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional real. Bagaimana pertanyaan pertama? Sangat mudah, bukan? Penjelasannya, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui kenaikan produk domestik bruto atau PDB real atau produk nasional bruto dalam kurung PNB real, sehingga pengaruh inflasi telah dihilangkan. Apabila produksi nasional meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh pemerataan pendapatan maupun peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi belum tentu menunjukkan bahwa seluruh masyarakat menjadi lebih sejahtera. Misalnya, jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin, maka terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi belum terjadi pembangunan ekonomi yang merata. Kenapa pilihan yang lain salah? Karena pilihan A menggambarkan pemerataan pendapatan, B menjelaskan pertumbuhan penduduk, D menjelaskan deflasi, serta pilihan E menjelaskan inflasi. Sampai di sini bisa dipahami? Pertanyaan kedua, indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah A. Pendapatan per kapita nominal, B. Produksi domestik bruto real, C. Jumlah tenaga kerja, D. Nilai ekspor, E. Tingkat kemiskinan. Jawaban yang benar adalah B. Jadi, indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah produk domestik bruto real. Sampai di sini apakah ada yang benar semua atau masih ada yang salah?
Mari kita bahas penjelasannya. PDB Real merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi karena menunjukkan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara setelah memperhitungkan perubahan harga atau inflasi. Dengan menggunakan PDB Real, pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara lebih akurat. Jika menggunakan PDB nominal, kenaikan nilai produksi bisa saja hanya disebabkan oleh naiknya harga barang, bukan karena jumlah barang yang diproduksi bertambah. Oleh sebab itu, ekonom menggunakan PDB Real agar dapat mengetahui pertumbuhan produksi yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika PDB meningkat hanya karena harga barang naik akibat inflasi, maka belum tentu produksi meningkat. Oleh karena itu, digunakan PDB Real agar yang diukur benar-benar peningkatan produksi. Pilihan lainnya hanya merupakan indikator pendukung, bukan ukuran utama pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan ketiga, salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah A. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, B. Berkurangnya investasi, C. Kemajuan teknologi, D. Tingginya angka pengangguran, E. Menurunnya produktivitas tenaga kerja. Jawabannya adalah C. Kemajuan teknologi. Jadi, salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Kenapa? Ada yang tahu? Mari saya jelaskan. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan efisiensi produksi, menghemat biaya, mempercepat proses produksi, dan menghasilkan barang dalam jumlah yang lebih besar. Akibatnya, kapasitas produksi nasional meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Sebaliknya, penurunan kualitas SDM, berkurangnya investasi, tingginya pengangguran, dan rendahnya produktivitas justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Teknologi modern memungkinkan perusahaan menghasilkan barang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dengan biaya produksi yang lebih rendah. Selain itu, teknologi juga meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Contohnya, mesin otomatis mempercepat produksi, internet memperluas pemasaran, artificial intelligence membantu proses produksi, robot industri meningkatkan efisiensi. Semua hal tersebut akan meningkatkan produktivitas nasional sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Pertanyaan keempat, peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena A. Menambah jumlah inflasi, B. Mengurangi jumlah investasi, C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, D. Menurunkan produktivitas, E. Mengurangi jumlah tenaga kerja. Ada yang tahu jawaban yang benar? A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang benar adalah C, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengapa demikian? Mari saya jelaskan.
Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, kreatif, inovatif, dan produktif. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu mengoperasikan teknologi modern, meningkatkan efisiensi kerja, serta menciptakan inovasi baru sehingga produksi nasional meningkat. Sampai di sini bisa dipahami? Pertanyaan yang kelima, investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena A. Mengurangi jumlah tenaga kerja, B. Menambah kapasitas produksi barang dan jasa, C. Menurunkan produktivitas perusahaan, D. Mengurangi jumlah modal, E. Menurunkan pendapatan nasional. Ayo jawaban yang benar, yang mana ya? A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang benar adalah B, menambah kapasitas produksi barang dan jasa. Jadi, investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena menambah kapasitas produksi barang dan jasa. Ada yang tahu alasannya apa? Mari simak penjelasannya. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk membangun atau memperluas kegiatan produksi. Bentuk investasi antara lain, yang pertama pembangunan pabrik, yang kedua pembelian mesin produksi, yang ketiga pembangunan jalan tol, dan yang keempat pembangunan pelabuhan. Melalui investasi, kapasitas produksi meningkat sehingga perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Produksi yang meningkat akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbesar penerimaan pajak pemerintah, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai di sini, paham semua? Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.